ada satu novel yang menurutku punya kesan yang luar biasa buat aku ya. Bukan karena plotnya, tapi karena novel itu mengingatkanku kembali perihal konsep kebahagiaan. Dan ini dia novelnya. Oke, ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap literasi, terhadap pendidikan juga ya. Aku adalah seorang pemilik toko buku online, buku SR. Aku juga seorang pengajar. Maka dari itu di channel YouTube biasanya aku ngebahas tentang dunia literasi, tentang perbukuan, tentang kepenulisan, kemudian juga membahas tentang isu-isu pendidikan, dan sesekali ngebahas juga isu-isu berkaitan dengan sosial. Oke, jadi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, ya teman-teman bisa subscribe lah untuk support aku. Thank you. Oke, kita kembali ke novel tadi ya. Novel yang berjudul Rock Paper Scissors. Oke. Aku sedikit mau menyampaikan tentang novel ini ya. Baru kita bahas apa yang aku pelajari atau yang aku mention tadi ya, mengingatkanku tentang konsep kebahagiaan tadi. Jadi sedikit tentang buku ini adalah buku ini tuh menceritakan 3 tokoh utamanya. Ada satu laki-laki yang bernama Adam, kemudian 2 perempuan ya. Perempuan pertama, perempuan pertama ini bernama Amelia dan perempuan kedua ini bernama Robin gitu. Nah, status antara Adam dan Amelia ini adalah suami istri. Sementara dengan Robin adalah mantan istri. Jadi Robin adalah mantan istri dari si Adam ini gitu. Nah, suatu ketika Adam dan Amelia ini bepergian menginap di salah satu tempat ya, itu bekas gereja gitu loh, dan disewakan untuk tempat menginap. Nah tujuan mereka berpergian adalah untuk menyelamatkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka itu udah di ujung tanduk. Mereka itu udah sama-sama merasa tersakiti sebenarnya, tapi si Amelia itu merasa ingin menyelamatkan pernikahannya. Jadi si Amelia ini punya inisiatif untuk liburan gitu loh, bepergian bersama untuk menyelamatkan pernikahannya. Nah, tapi dengan Robin, uniknya adalah si Robin ini meskipun sudah bercerai dengan Adam, tapi masih memiliki rasa cinta yang begitu mendalam. Tapi alasan mereka itu kenapa bisa bercerai adalah ya sama ya, konteksnya adalah mereka itu udah tersakiti gitu loh. Semakin lama mereka punya hubungan yang begitu mendalam, suami istri yang begitu mendalam, ternyata merasa tersakiti. Jadi pada akhirnya ya sama-sama berpisah semacam itu. Nah, ternyata si Amelia ini bisa menemukan bekas gereja tadi untuk menginap ya gitu. Ternyata di baliknya itu ada campur tangan dari si Robin ini gitu. Jadi ketika si Adam dan Amelia itu nyampe di tempat penginapan, barulah konflik-konflik yang luar biasa, konflik-konflik yang menurutku menarik itu muncul lah gitu. Dan aku sedikit spill ya, ada plot twistnya, dan plot twistnya cukup menarik, lagi-lagi cukup menarik gitu. Ini patut untuk dibaca. Bagi teman-teman yang udah baca ini silakan kasih kesannya di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang belum membaca ini, ya aku rekomendasikan untuk membacanya. Aku nggak tahu ya ini termasuk konteksnya romance atau enggak novelnya itu genrenya gitu. Tapi aku tidak memfokuskan diri pada genrenya sebenarnya, tapi bagaimana alur ceritanya, bagaimana si Alice Finney sebagai penulis itu menceritakan plotnya gitu. Itu cukup menarik gitu. Karena ya aku juga nulis, jadi sudut pandangku sebagai pembaca itu sudut pandang penulis gitu loh.
Jadi aku sesekali sembari juga belajar, menikmati ceritanya juga belajar bagaimana si penulis Alice Finn ini dalam menuliskan ceritanya, semacam itu. Oke, jadi poinnya adalah ketiga orang ini mencari kebahagiaan gitu loh, dalam konteks percintaannya gitu. Tapi semakin mereka punya ikatan begitu luar biasa, ya ternyata bukan kebahagiaan yang mereka raih, tapi adalah rasa sakit kayak gitu loh. Nah, ini yang aku bilang tadi, mengingatkanku tentang konsep kebahagiaan. Kita itu kan sering kali ya berpikir bahwasanya kebahagiaan itu harus diraih gitu loh. Jadi kita mengupayakan begitu luar biasa apapun itu ya effort kita untuk bisa mendapatkan atau meraih kebahagiaan yang kita inginkan gitu loh. Itu hal yang sangat umum gitu loh, konsep kebahagiaan semacam itu. Tapi dari novel ini aku belajar bahwasanya ternyata kebahagiaan itu bisa ternyata tidak diraih gitu. Tapi utamanya adalah dengan cara melepaskan. Jadi kalau kita itu melepaskan sesuatu dalam hidup kita, apapun itu ya, ternyata bisa loh kita mendapatkan kebahagiaan. Oke, jadi aku rasa ketiga tokoh ini kalau tetap memegang rasa cintanya gitu ya, tersakiti terus, alhasil kan berpisah. Tapi kalau mereka bisa melepaskan dan legowo gitu, aku rasa sisi kebahagiaan dalam tokoh di dalam cerita ini itu juga akan muncul. Itu sama dengan kita. Maksudnya di dunia nyata ini kan kita punya banyak hal ya, segudang alasan, segudang hal ya yang benar-benar membelenggu kita, sehingga itulah yang menjadi problem kita untuk bisa meraih atau mendapatkan kebahagiaan itu, menciptakan kebahagiaan bahkan. Bisa dalam bentuk masalah gitu kan, bisa juga dalam bentuk trauma gitu loh. Ya kita itu sebagai manusia pasti punya trauma lah gitu dalam hidup, karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan kan dalam masa lalu kita. Nah, kisah-kisah yang tidak menyenangkan dalam hidup kita itu kan memicu hal-hal yang benar-benar membuat kita takut untuk melangkah gitu loh. Jadi aku rasa jikalau kita memiliki hal semacam itu, ya jangan berusaha untuk meraih kebahagiaan, tapi yang harus kita lakukan adalah benar-benar harus bisa terlebih dahulu melepaskan hal-hal yang membelenggu kita, trauma kita, masalah kita, atau apapun itu. Dan aku percaya kalau kita bisa melepaskan trauma-trauma tadi atau masalah-masalah tadi gitu ya, yang terjadi dalam hidup kita yang membelenggu kita, kita akan begitu mudah untuk menemukan kebahagiaan, bahkan menciptakan kebahagiaan. Aku sedikit menyinggung tentang pemberitaan yang baru aja terjadi gitu kan. Adalah ada nih gitu anak kecil di Bali yang harus kehilangan ayahnya gitu loh. Karena ayahnya diduga mencuri seekor ayam gitu. Nah, ayahnya ini dihakimi massa dan harus meregang nyawa gitu kan. Di depan matanya anak ini menyaksikan ayahnya itu tiada gitu loh. Nah, aku jadi ngerasa khawatir, aku jadi ngerasa iba ya, bahwasanya anak kecil ini masih SD gitu loh, dan dia tahu ayahnya kondisinya semacam itu. Oke. Pasti bisa ditebak anak itu akan tumbuh dengan trauma yang begitu luar biasa. Masalahnya traumanya itu adalah masyarakat gitu loh, yang mana dia harus hidup dengan masyarakat juga kan, bertumbuh menjadi orang yang dewasa gitu, bertumbuh dengan masyarakat juga. Tapi kalau dia punya trauma yang begitu luar biasa terhadap masyarakat, aku rasa pertumbuhannya untuk menuju manusia dewasa itu akan tidak baik-baik saja gitu loh. Dan bahkan urusan kebahagiaan itu sendiri, mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan di bidang lain, tapi urusan kebahagiaan sosial, aku rasa itu akan sangat susah gitu loh. Jadi aku pun nggak tahu bagaimana dia akan bisa mengemban itu semua. Tapi memang perlu bantuan sebenarnya orang-orang demikian, anak itu gitu kan. Dia harus dapat bimbingan gitu, dibimbing oleh ahlinya lah ya gitu, untuk bisa melepaskan trauma itu. Ya memang susah gitu kan. Tapi
itu harus diupayakan sih gitu. Jadi apa ya melepaskan trauma itu nggak gampang emang. Kalau kita bisa melakukannya sendiri itu luar biasa, tapi kalau emang kita tidak bisa melepaskannya sendiri, jadi nggak perlu ragu untuk meminta bantuan orang lain biar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang memang kita inginkan gitu. Well, itu aja. Tapi sebelum aku akhiri, aku mau bertanya, kebahagiaan apa nih yang sudah kalian raih akhir-akhir ini? Atau pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kalian untuk melepaskan permasalahan atau enggak trauma-trauma di masa lalu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan? Tulis di kolom komentar ya. Thank you, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.